Halo, selamat malam dan selamat datang bagi rekan-rekan semua yang hadir pada acara malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Salam kenal semua, perkenalkan saya Iqbal yang akan memandu acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Oke, pertama-tama saya mau sapa-sapa dulu nih kepada Ibu Mary Harun selaku Canon Director Canon Business Unit PT Datascript. Selamat malam Ibu Mary Harun. Lalu ada Bapak Sintra Wong, Marketing Assistant Director Canon Business Unit PT Datascript. Lalu ada Ibu Monica Arya Setiawan, Sales Assistant Director Business Canon Business Unit PT Datascript, dan tentunya kita juga kehadiran Bapak Hartono Kurniawan Halim selaku owner dari Fokus Nusantara. Oke, teman-teman, untuk info seperti Canon Jelajah Nusantara sebelumnya, kita akan bagi-bagi merchandise eksklusif dari Canon untuk teman-teman yang beruntung, dengan cara teman-teman nanti akan kita kasih pertanyaan yang related dengan pembahasan Canon Jelajah Nusantara kali ini, yang tentunya akan dibawakan oleh Om Sambodo. Dan yang beda dari Canon Jelajah Nusantara sebelumnya, Om Sambodo kali ini mau bagi-bagi oleh-oleh buat teman-teman nih. Jadi nanti ada tiga oleh-oleh dari Om Sambodo, yang cara ngedapetinnya adalah teman-teman harus kasih pertanyaan terbaik ke Om Sam. Jadi nanti Om Sam akan pilih 3 pertanyaan terbaik dan nanti akan diumumkan di Canon Jelajah Nusantara berikutnya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kalau kita dengerin dulu nih sambutan-sambutan dari Pak Sintra dan Bapak Hartono Kurniawan. Tapi setelah itu kita akan ada product presentation dari Mbak Dilah yang akan membahas tentang uh, compact photo printer terbaru dari Canon. Langsung aja sambutan pertama dari Bapak Sintra Wong. Untuk waktunya dipersilakan Pak Sintra. Ya, terima kasih Iqbal. Halo semuanya, selamat malam Ibu Mary Harun. Lalu selamat malam juga Ibu Monica Arya Setiawan. Tadi saya pikir Ibu Monica belum join, ternyata nyaru ya, masuk di attendees bareng sama peserta-peserta yang lainnya. Lalu selamat malam juga Mas Sambodo, juga Pak Hartono, beserta tim dari Fokus Nusantara, dan juga teman-teman dari Business Unit Canon PT Datascript yang ada sebagian lembur di kantor juga ini ya. Dan juga tentunya kepada seluruh peserta webinar malam hari ini. Nah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di program Canon Jelajah Nusantara, edisi yang ketiga kali ini, yang mengambil lokasi di Lasem. Dan tentu saja akan dipandu langsung juga oleh seorang fotografer jempolan yang tidak asing lagi, yaitu Mas Sambodo. Nah, saya sendiri sebenarnya, kalau boleh jujur nih, mendengar kata kota Lasem itu aja masih sangat jarang ya, hampir tidak tahu kalau ada tempat yang namanya Lasem. Jadi terus terang saya sendiri juga sangat penasaran nih, kira-kira di sana itu ada hal menarik apa sih yang bisa kita temuin gitu ya. Jadi nanti kita akan sama-sama dengerin pemaparan dari Mas Sambodo untuk kita semua. Nah, teman-teman, di masa pandemi sekarang ini, tentu kita semua harus menahan diri ya untuk tidak bepergian ke tempat ramai, termasuk untuk hunting foto sekalipun. Ya, jadi meskipun hunting foto, kita juga harus memperhatikan ya masalah keselamatan dan kesehatan dari kita semua. Jadi buat kita-kita, teman-teman fotografer yang ingin hunting outdoor di kondisi sekarang ini, penting sekali untuk mencari spot-spot yang aman dan jauh dari keramaian. Ya, jadi mungkin Lasem ini juga menyimpan tempat-tempat yang bisa kita explore, yang bisa kita cari lokasi-lokasi yang menarik untuk kita foto tanpa harus berada di keramaian. Ya, jadi nanti kita ikutin aja terus acara ini. Nah, dan tentu saja semoga lewat program Jelajah Canon Jelajah Nusantara ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang berbagai lokasi menarik yang ada di Indonesia yang ada sebagian mungkin bisa kita kunjungi saat ini, kalau memang spot-spot itu adalah seperti tadi saya sampaikan, spotnya tidak ada keramaian, ya kita bisa kunjungi saat ini untuk mengambil foto, untuk mengeksplor lokasinya, atau bisa juga untuk kita kunjungi pada saat pandemi ini nanti berlalu, ya kita yakin bahwa pandemi ini pasti akan berlalu. Nah,
baik untuk teman-teman yang sekedar untuk menikmati kekayaan alam atau kekayaan budaya yang ada di sana, ataupun untuk kita-kita yang ingin menambah portfolio karya-karya fotografi ataupun video kita saat ini, ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk selalu memotret dengan menggunakan kamera, ya. Ya, yang paling bagus pasti kamera Canon gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita harus sadar bahwa untuk mengambil foto-foto yang menarik, foto-foto yang indah di momen-momen itu, kita mungkin kali ini kita berangkat ke satu area, ke satu tempat, kita melihat tempatnya bagus, tapi ya mungkin nanti saya akan datang lagi dan sebagainya. Nah, kita tidak pernah tahu ya apakah akan punya kesempatan untuk datang lagi ke tempat ini kedua kalinya. Jadi, setiap kita traveling, setiap kita bepergian, jangan sia-siakan momen berharga dan mendokumentasikan dengan seadanya aja, menggunakan kamera ponsel, menggunakan kamera seadanya gitu ya. Jadi ada baiknya kalau kita bepergian ke satu tempat, kita eksplorasi, kita ambil foto-foto yang terbaik yang bisa kita hasilkan pada saat itu juga. Ya, jadi jangan lupa selalu memotret dengan menggunakan kamera kita. Ya, dan akhir kata tentu saya di sini mewakili manajemen dari PT Datascript, khususnya dari Business Unit Canon, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua kepada para pendukung, para mitra usaha kami, termasuk Fokus Nusantara hari ini, dan juga tentunya kepada Mas Sambodo. Dan saya ucapkan selamat menjelajahi Nusantara, menjelajahi Lasem bersama Canon dan Mas Sambodo. Ya, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak Sintra atas sambutannya, luar biasa sekali. Oke teman-teman, sambutan berikutnya kita akan dapat sambutan dari Bapak Hartono Kurniawan Halim selaku owner dari Fokus Nusantara. Pak Hartono, dipersilakan untuk sambutannya Pak Hartono. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini Agustus tanggal 12 tahun 2020. Kita ketemu lagi di webinar bersama Canon Jelajah Nusantara. Kali ini kita akan membahas topik Lasem. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu terhadap kepada Ibu Mary Harun, Pak Sintra Wong, Bu Monika Arya Setiawan, juga Bu Angela, dan juga kepada semua tim PT Datascript Canon Division yang sudah bekerja sama dengan Fokus Nusantara selama ini. Fokus Nusantara adalah Canon Image Square, di mana ada 4 Canon Image Square yang terdapat di Fokus Nusantara. 2 ada di Jakarta, 1 di Bandung, dan 1 lagi di Semarang. Apa sih Canon Image Square? Di Canon Image Square, teman-teman semua itu bisa mencoba berbagai kamera yang tersedia di situ. Itu lengkap. Kameranya, lensanya, segala macam. Teman-teman bisa merasakan kehebatan produk-produk Canon di situ. Jadi Canon Image Square itu selalu memiliki moto 4E, yaitu experience, education, engagement, dan excitement. Jadi teman-teman sebelum membeli bisa mencoba dahulu kamera mana yang paling cocok, mana yang terbaik buat kebutuhan teman-teman. Pasti produk-produk Canon bagus, tapi tentunya teman-teman bisa memilih dulu mana yang paling cocok. Dan juga di Canon Image Square Fokus Nusantara, itu tim kami selalu bisa menerangkan dengan sangat baik. Mereka semua menguasai apa yang akan ditanyakan oleh teman-teman semua. Oke, kita hari ini akan berjalan-jalan secara virtual dengan pemateri Om Sambodo ke Lasem. Lasem adalah suatu kecamatan di Kabupaten Rembang. Biasa disebut Tiongkok kecil. Lasem adalah awal pendaratan orang Tionghoa di Pulau Jawa, di mana di situ banyak perkampungan Tionghoa dengan bangunan-bangunan rumah kunonya. Semuanya menarik. Penginapannya pun menarik. Juga di sana ada toko batik, kita juga bisa berbelanja batik di situ. Dan Lasem merupakan
percampuran budaya dan agama. Oke, teman-teman, untuk tidak berpanjang-panjang, ayo kita saksikan pemateri Pak Sambodo dengan foto-foto yang indah-indah ini. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke PT DataScript. Terima kasih, selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Hartono atas sambutannya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain kamera Canon bisa langsung ke Fokus Nusantara ya Pak Hartono ya. Oke. Ya. BTW terima kasih buat teman-teman nih yang di chat yang udah ngucapin selamat ulang tahun DataScript ke 51 tahun. Ya, kita kemarin tanggal 10 Agustus baru aja ulang tahun. Terima kasih buat yang udah ngucapin. Semoga doanya dikabulin ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya sebelum kita ke acara, kita akan dengerin dulu nih sebuah presentasi produk dari Mbak Dilah. Tapi sebelum ke presentasi Mbak Dilah, ada baiknya kita tonton video berikut dulu. Selamat malam teman-teman peserta Canon Jelajah Nusantara. Yang terhormat Ibu Mary Harun, Bapak Sindrawong, Ibu Monika Arya Setiawan, Pak Hartono Kurniawan Halim, dan tentunya juga Om Sambodo yang hari ini mau ngajak kita jalan-jalan. Wah, seru sekali ya. Hari ini saya mengucapkan terima kasih tentunya karena saya telah diberikan kesempatan untuk memperkenalkan salah satu compact photo printer terbaru dari Canon. Nah, ada yang udah tahu belum ini apa? Nah, sekarang saya akan memberikan informasinya langsung kepada teman-teman peserta Canon Jelajah Nusantara. Udah tampil ya, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Dila, Product Marketing di Canon Business Unit PT DataScript, dan hari ini saya akan memaparkan mengenai Selfie Square QX10. Seperti apa sih bentuknya? Kalau teman-teman mau lihat, kurang lebih bentuk Selfie Square QX10 seperti ini. Wah, luar biasa ya. Seru sekali nih dari first impression-nya. Kemudian, kita mau lihat lebih lanjut. Ada fitur apa aja sih sebenarnya? Nah, ini adalah fitur-fitur dari Canon Selfie Square QX10 itu sendiri. Yang pertama, teman-teman bisa cek tuh, di sisi bagian kiri itu ada selfie square yang sedang dipegang oleh seseorang. Artinya ukurannya itu ringkas banget. Kalau ukurannya aja bisa dipegang dalam genggaman tangan, artinya bisa juga dibawa kemana-mana. Salah satunya bisa dimasukin ke dalam tas, mau tas ransel, tas tenteng, tas koper, tas jinjing, tas kempit, tas apapun deh yang teman-teman punya. Karena ukurannya hanya seukuran genggaman tangan itu sendiri. Selain itu juga beratnya, jangan khawatir, ini ringan, nggak nyampe 1 kilogram, nggak nyampe setengah kilogram, karena kurang lebih 445 gram. Bener dong, nggak sampai setengah kilo. Selain itu ada stylish design dan stylish color. Teman-teman nanti akan aku kasih lihat seperti apa sih sebenarnya warna-warna dari Selfie Square QX10 ini. Dan jangan khawatir karena Selfie Square ini menggunakan USB rechargeable built-in battery. Jadi teman-teman yang setelah pandemi ini mau jalan-jalan, naik pesawat, nggak perlu khawatir untuk lepas pasang baterainya lagi. Jadi cukup aja ditaruh di dalam tas. Tuh, mudah banget kan?
Kita bergeser ke sebelahnya, itu ada keterangan mengenai DieSub. Ini adalah teknologi yang digunakan oleh Canon Selfie Square QX10 ini. Bergeser lagi ke sebelahnya ada 100 years print. Wah, ini apa ya? Nah, nanti akan dijelaskan. Dan juga ada Wi-Fi printing dan juga square format. Selanjutnya nih, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai ada pilihan warna. Seperti apa sih pilihannya? Nah, ini dia merupakan pilihan warna dari Selfie Square QX10. Ada 3 pilihan warna yang masuk di Indonesia, yaitu hitam, putih, dan juga pink. Bisa dicocokin nih dengan kebutuhan teman-teman atau destinasi favorit. Karena Selfie Square ini nggak hanya bisa mencetak foto, tapi juga bisa menjadi objek foto yang Instagramable tentunya. Karena zaman sekarang pasti semuanya butuh yang Instagramable. Kita lanjut lagi. Ini dia yang tadi sudah disebutkan. Ada teknologi dye sublimation. Sebenarnya ini apa sih? Teman-teman udah biasa belum sih mendengarkan mengenai teknologi dye sublimation ini? Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, tapi ada juga beberapa yang masih belum familiar. Untuk yang belum familiar, Dila akan informasikan nih, bahwa kalau misalnya teman-teman mengetahui bahwa compact photo printer itu ada banyak pilihannya di market. Tapi ketika teman-teman memilih dan fokus kepada kualitas dari hasil cetakannya, pilihan itu akan semakin sempit. Dan kualitas itulah yang mempengaruhi paling utama adalah metode pencetakannya. Itulah tadi kenapa Canon Selfie Square ini menggunakan teknologi dye sublimation. Ada satu kata kunci nih mengenai teknologi dye sublimation ini. Yang pertama adalah panas. Jangan khawatir, alat ini tidak panas. Karena sebenarnya untuk mencetak fotonya, bahwa tinta film yang ada di dalamnya ini akan dipanaskan sehingga bisa menguap dan berubah menjadi gas yang nantinya akan meresap di dalam kertas itu sendiri. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, ini dia ada 100 years print album storage. Jadi teman-teman semua, hasil cetakan dari Canon Selfie Square QX10 ini dapat bertahan selama 100 tahun apabila disimpan di dalam album. Karena di akhir dari pencetakan ini ada beberapa coating di bagian akhir yang akan mengamankan foto ini. Nah, ini contoh fotonya, dan di atasnya itu akan diberikan finishing over coating yang melindungi dari cahaya, air, minyak, gas, dan lain-lainnya. Kita lanjut lagi, ada square format. Nah, teman-teman pasti udah biasa banget kan mengenai square format ini. Dari mana? Tentunya dari Instagram. Walaupun sekarang Instagram juga sudah ada format-format yang lainnya. Kalau misalnya Selfie Square QX10 ini, hasil cetakannya berbentuk segi 4, square. Menarik banget kan, bentuknya lucu. Kemudian yang lucunya lagi, stiker kertasnya ini adalah 2-in-1 stiker. Jadi teman-teman bisa peel off stikernya dan tempel di permukaan favorit kalian. Selain itu juga kita menyediakan kolase-kolase, ada 10 pilihan kolase yang bisa teman-teman pilih di aplikasinya nanti. Pengen tahu nggak sih, aduh ini lucu banget, jadi cetaknya pengen terus-terusan. Jangan khawatir, karena ada isi ulangnya, yaitu tipe XS20L. Tahu nggak sih kalau misalnya kertas XS20L ini juga environmental friendly loh, karena tidak hanya dirancang untuk meminimalkan limbah yang setelah digunakan, tetapi juga tidak mengandung logam sehingga lebih mudah untuk didaur ulang. Oh, seru banget ya. Berikutnya ini adalah contoh-contoh kreasi yang bisa teman-teman lakukan menggunakan Selfie Square QX10 tadi. Bisa bikin resep. Wah, ada banyak deh nih pilihannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti di akhir Dila juga akan kasih beberapa contoh-contoh lainnya. Kita langsung next dulu ya. Karena ini adalah fitur yang paling penting. Di mana Selfie Square QX10 ini menggunakan konektivitas Wi-Fi. Di aplikasinya nanti teman-teman bisa memilih 4 photo position. Bisa dilihat di sisi bagian kanan layar ini, ada banyak pilihan. Jadi kalau misalnya mau menggantung fotonya, tapi pengen fotonya tetap kelihatannya ke bawah, jangan khawatir, menggunakan Selfie Square QX10 ini bisa loh. Nggak cuma itu, tapi di aplikasi teman-teman juga bisa menambahkan filter, stem,
overcoating, dan juga frame. Menarik banget kan, bisa berkreasi. Oh iya, nggak cuma itu loh, teman-teman juga bisa menambahkan paint function. Artinya, teman-teman bisa coret-coret langsung seperti yang dilakukan di Instagram Story. Wah, pokoknya kalau yang berkaitan dengan Instagram sekarang udah mulai menarik ya. Kalau yang udah bertanya-tanya, sebenarnya pakai aplikasi apa sih? Ini dia aplikasinya, Selfie Photo Layout. Loh, kok nggak pakai Canon Print Inkjet Selfie? Jangan khawatir, karena aplikasi ini ada di dalam aplikasi Canon Print Inkjet Selfie. Teman-teman bisa buka aplikasi Canon Print Inkjet Selfie-nya, dan di situ akan ada Selfie Photo Layout. Dila juga akan menjelaskan nih, semudah apa sih mencetak menggunakan Selfie Square QX10 ini. Yuk kita sama-sama lihat. Teman-teman pertama cuma buka aplikasinya, kemudian pilih fotonya, dan bisa edit langsung. Mau ditambahkan stamp, filter, border, or anything. Then you can print it, and it's done. So perfect. Lucu banget ya. Dari hasil cetakannya juga tadi sudah disebutkan bahwa tahan air. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang bisa teman-teman gunakan ketika mau berkreasi dengan Selfie Square QX10. Ada banyak sekali pilihannya. Mau jadi hiasan di kamar, mau buku resep, atau seperti hari ini kita mau jalan-jalan ke Lasem, nanti teman-teman bisa bikin catatan perjalanannya. Seru banget kan? Nah, kalau misalnya udah tahu keseruan-keseruannya hari ini, pasti pengen tahu berapa sih sebenarnya harga Selfie Square QX10 ini. Selfie Square QX10 ini, teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, bisa setelah acara ini menuju ke website Fokus Nusantara dan cari Selfie Square QX10. Teman-teman bisa mendapatkan item ini dengan harga Rp2.288.000. Yuk, abis ini kita lihat ya. Tapi jangan lupa, kita masih mau jalan-jalan dulu sama Om Sambodo. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan mengenai Selfie Square QX10 ini. Kalau gitu, saya kembalikan lagi ke Iqbal. Silakan Iqbal. Oke, Mbak Dila, keren banget ya. Produknya unik dan menarik banget. Kalau saya pribadi sih bakal gunain printer ini, misalkan saya lagi traveling nih kemana gitu ya. Kan biasanya kita motret orang-orang lokal. Biasanya kita cuma ngasih, terima kasih Bu, Pak. Nah, teman-teman nih bisa pakai printer ini buat kayak ngasih kenang-kenangan gitu loh. Jadi ada printed foto buat mereka. Jadi kalau teman-teman balik lagi ke sana, nanti bisa bahas-bahas lagi foto-fotonya. Oke, teman-teman. Selanjutnya nih kita langsung ke pembahasan utamanya, yaitu jelajah Lasem bareng Om Sambodo. Nah, langsung aja kita sambut Om Sambodo. Silakan. Halo Om. Ya, malam Bal, apa kabar? Halo, kabar baik Om Sambodo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siap. Monggo Om, langsung. Langsung ya. Yo. Oke, nanti tolong dipandu Bal, apakah materinya bisa kelihatan atau enggak ya? Siap Om. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mary Harun, Bu Monik, dan Pak Sintrawong, juga ke Pak Hartono yang sudah memberi kesempatan saya malam kali ini untuk membawakan materi Jelajah Nusantara Lasem. Apa sih Lasem? Saya beberapa kali ke kota Lasem. Kotanya cukup unik. Seperti yang Pak Hartono tadi bilang, Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, di Jawa Tengah. Mungkin saya langsung masuk ke materinya. Ya, ini dia. Ini bisa kelihatan ya, Iqbal ya? Halo, ya, Mas jelas, Iqbal? Jelas Om. Jelas ya? Ya. Oke, ini adalah sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah susah payah membikinkan poster ini buat saya. Mungkin juga ke materi-materi Jelajah Nusantara yang sebelumnya. Ya, buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Sambodo. Bisa dilihat ini saya di akun saya di sambodo.foto. Malam kali ini kita akan membahas mengenai Lasem.
Oke, Lasem itu apa sih? Lasem ada di mana? Mungkin beberapa teman belum tahu Lasem itu ada di mana. Jadi kalau ini ada Pulau Jawa, Lasem itu terletak di Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman yang berdomisili di Jakarta itu bisa terbang naik pesawat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobil ke kota Rembang dan kemudian ke Lasem. Demikian juga teman-teman yang dari Surabaya dan yang dari Yogyakarta. Berapa lama sih waktu yang ditempuh dari Semarang ke kota Lasem? Ya, jadi kurang lebih saya memberikan ilustrasi seperti ini. Jadi kalau dari Semarang itu kita akan melewati kota Demak, terus melewati kota Kudus. Kemudian melewati Pati dan terakhir di Rembang. Bentar, ini ketutupan ini saya nih. Nah, jaraknya kurang lebih itu ada 118 km. Jadi bisa ditempuh tanpa berhenti itu kurang lebih 3 jam. Ya kalau ngebut mungkin bisa lebih cepat, cuma kadang-kadang karena banyak kota yang kita lewati dari Semarang sampai Rembang itu melewati Demak, melewati Kudus, melewati Pati, kota-kotanya cukup bagus. Saya juga udah pernah hunting di Kudus, di Pati, juga di Demak. Di Kudus ada sotonya enak sekali, terus ada Masjid Menara Kudus, itu buat street hunting bagus. Jadi kadang-kadang kalau direct dari Semarang, itu kita akan ke distract untuk berhenti sewaktu-waktu di kota-kota yang nantinya akan kita lewati. Baik hanya untuk street hunting, atau kadang-kadang juga untuk sekedar kuliner, karena makanannya cukup enak tuh. Kalau di Kudus itu kan ada soto Kudus, teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Ya, jadi di pasar saya sempat waktu itu dari Semarang kita berhenti di Pasar Kudus, kemudian itu kalau istilahnya orang Jawa, kita ngiras di sana, makan soto Kudus. Nah, itu banyak banget pilihannya di pasar. Nah, buat teman-teman yang datang dari Jakarta, biasanya waktunya ini pas nih, kalau kita sekarang ini kita berangkat jam 8, itu biasanya jam 8 itu kita udah sampai Rembang. Karena biasanya kalau berangkat hari Jumat, itu saya selalu flight terakhir, karena beberapa teman itu emang masih ada yang bekerja, jadi berangkat dengan flight terakhir, kemudian kita menentukan titik kumpulnya itu, meeting point-nya itu biasanya kalau nggak di bandara, di stasiun kereta api, juga kadang-kadang ada teman yang berangkat sehari sebelumnya dengan kereta api. Berhubung malam ini kita disupport oleh Fokus Nusantara, jadi nanti meeting point yang untuk di kota Semarangnya itu biasanya kita tentukan di Fokus Nusantara yang ada di Semarang, yaitu di Jalan Diponegoro nomor 45. Nah, dari situ nanti kita berangkat bareng-bareng, seperti yang udah saya tunjukkan dalam ilustrasi tadi. Mungkin ini agak ketutupan dengan ininya ya, dengan tampilan muka yang di pojok kanan. Itu teman-teman mungkin bisa geser. Jadi jaraknya tadi udah saya kasih tahu, kurang lebih itu 118 kilo, ditempuh kurang lebih dalam waktu 3 jam tanpa berhenti. Oke, kita masuk lebih detail lagi. Jadi dari Rembang ke Lasem itu sebenarnya dekat sekali. Hanya dibutuhkan kurang lebih 20 menit, karena jaraknya hanya 15 km. Cuma karena lalu lintasnya cukup padat, karena ini adalah lalu lintas jalur Pantura, jadi banyak melawan, kadang-kadang bersamaan dengan truk, kadang-kadang juga waktunya juga nggak bisa secepat itu, nggak bisa 20 menit. Nah, sepanjang perjalanan dari Rembang ke Lasem, itu di sebelah kirinya itu ada, sebelah kiri kadang-kadang ada di sebelah kanan, itu ada tambak-tambak garam. Jadi tidak melulu kita harus hunting culture di Lasem, hunting foto di Lasem, juga bisa foto sekali-sekali foto landscape di pantainya, ada Pantai Karangjahe, dan kemudian di tambak garamnya yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan jalan yang dari Rembang menuju ke Lasem. Oke, ini adalah peta yang saya foto.
kemudian saya modifikasi sedikit dari salah satu pusat kebudayaan yang ada di Lasem, yaitu Tiongkok Kecil Heritage. Kenapa disebut Tiongkok Kecil? Ya kurang lebih hampir sama dengan sebutan Chinatown, ya, jadi Little China. Nah ini, jadi kurang lebih ini saya udah rapikan, jadi saya foto waktu itu di dindingnya Tiongkok Kecil, teman-teman bisa lihat. Ini adalah spot yang dibikin waktu itu oleh teman-teman Kesengsem Lasem, kemudian ditempel di temboknya Tiongkok Kecil Heritage. Nah, ini adalah spot-spot wisata yang bisa dikunjungi oleh teman-teman. Banyak. Jadi selalu ada pertanyaan buat teman-teman dari teman-teman ke saya. Biasanya berapa lama sih yang kita butuhkan waktu untuk hunting foto, hunting kuliner atau hunting budaya? Itu berapa lama sih? Kalau menurut saya sih kalau hanya semalam nggak cukup. Jadi semalam 2 hari nggak cukup. Karena untuk satu tempat aja kalau kita fotografer itu benar-benar bisa stay mungkin bisa 2-3 jam. Sementara ini ada beberapa tempat gitu. Nah, saya mengkategorikannya untuk Lasem itu di 3 kategori. Jadi kenapa sih Lasem itu menarik? Jadi ada di budayanya atau di culture-nya, kemudian ada di historical-nya, yang terakhir ada di kulinernya. Dan buat teman-teman yang doyan batik, ya itu ada batik Lasem. Nah, nanti ada sedikit penjelasan mengenai batik Lasem. Apa sih batik Lasem? Apa sih batik 3 negeri itu? Apa sih bedanya dengan batik-batik yang ada di Solo maupun batik yang ada di di Pekalongan dan di kota-kota lainnya. Ya, jadi ini bisa di-capture. Jadi itu kalau ini petanya menghadap utara, kita masuk dari sebelah kiri, itu ada tanda panah menuju Rembang dan Semarang. Itu kita masuk dari sana. Begitu kita melewati itu yang warna biru itu sungai, itu kita udah masuk kota Lasem. Itu udah banyak pusat-pusat pariwisata yang bisa kita kunjungin. Yang pasti untuk memudahkan kita langsung menuju ke yang ada lingkaran yang berwarna kuning itu, yaitu Tiongkok Kecil. Biasanya di situ. Nah, kemudian pertanyaannya ada teman-teman yang nanya, kalau kita ke Lasem nginapnya di mana sih? Nah, kenapa tadi di awal materi tadi saya sebutkan Rembang? Karena untuk hotel yang cukup representatif itu ada di Rembang. Rembang ke Lasem itu jaraknya hanya 20 menit, sekitar 15 kilometeran. Di sana ada hotel yang ya cukup bintang 3. Juga ada pilihannya juga hotel yang tradisional, tinggal pilih gitu, ada 2. Nah, buat teman-teman yang mau nginep di Tiongkok Kecil Heritage, itu mereka juga menyediakan kamar. Cuma terbatas. Kamarnya itu ada 5 apa 6 gitu. Cuma ya balik lagi, kalau saya sih lebih seneng nginepnya itu di hotel yang sedikit modern. Bukan apa-apa, karena suasananya cukup buat saya sih agak spooky gitu loh. Nanti bisa lihat teman-teman. Oke, ini sekilas mengenai peta pariwisata yang ada di Lasem. Jadi teman-teman bisa datangin. Di situ ada pembuatan yopia, ada batik Marinata, ada kelenteng Choankyong, dan macam-macam yang lainnya. Kita akan bahas satu-satu, tapi tidak semuanya, karena mungkin kalau kita bahas semuanya, ini akan makan waktu yang cukup banyak. Ya. Nah ini, kita pertama karena tadi saya udah bilang pusat kebudayaannya itu ada di Tiongkok Kecil Heritage, kita mulai dari Tiongkok Kecil Heritage. Jadi kalau kalian jalan sesuai dengan peta yang saya tunjukkan tadi sebelumnya itu melewati Tembok Merah, itu kalian udah menemukan Tiongkok Kecil Heritage. Pintu gerbangnya seperti ini, tapi ini gerbang ke penginapannya. Jadi di sebelahnya itu ada restoran dan batik Kota Lasem. Itu pintu masuk dan tempat parkirnya ada di sebelahnya. Ya, kalau gerbangnya tadi itu penginapannya dilihat dari luar seperti apa, ini dilihat dari dalam. Jadi begitu kita udah masuk, kita ngelihat keluar, tampilannya kurang lebih seperti ini. Warna-warna merahnya itu sangat bagus untuk membuat foto baik itu foto selfie
maupun foto dengan konsep street photo. Jadi dengan bayangan-bayangan, siluet-siluet dan shadow-shadow. Ya, ini adalah pintu, ini sebenarnya pintu akses ke tempat yang saya sebutkan tadi. Jadi di sebelah sana itu ada restoran dan Batik Kota Lasem. Jadi begitu masuk ke sini, ini adalah area penginapannya mereka, yaitu Tiongkok Kecil Heritage. Nah, ini pintu masuknya tadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, begitu kita jalan ke belakang, dia tetap ada nuansa warna merah-merah seperti ini. Itu bagus banget untuk difoto. Cuma kadang-kadang kalau hari libur tertentu itu cukup banyak pengunjung, jadi emang harus ekstra sabar aja. Nah, buat teman-teman, karena ini tema kali ini adalah jalan-jalan, bukan saya menitik beratnya tidak terlalu banyak ke fotografi, tapi memberikan informasi mengenai traveling. Jadi Lasem itu kota pelabuhan. Jadi Rembang sebenarnya. Rembang itu kota pelabuhan, dia dekat sama Lasem. Kurang lebih temperatur dan cuacanya itu sama dengan kota pelabuhan. Jadi panas, humidity-nya tinggi. Jadi disarankan untuk bawa baju ganti karena sedikit-sedikit keringetan. Jadi disarankan untuk selalu minum dan panasnya itu sangat menyengat sekali. Jadi warna-warna yang dibikin merah seperti ini, begitu kena sinar matahari itu langsung ngejreng banget. Nah, dalamnya penginapannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada pintu-pintunya itu ada pintu kamar-kamarnya. Jadi ada kurang lebih ada 5 atau 6 gitu, saya lupa. Satu kamar itu ada 2 tempat tidur, bisa tambah extra bed, dan harus dinotis itu kamar mandi dan toiletnya ada di luar. Jadi kalau malam-malam kalau nginep di sini malam-malam pingin ke belakang atau ada panggilan alam, ya udah deh siap-siap aja buat yang agak takut dengan kondisi seperti ini, ya mungkin perlu temen gitu. Nah, ini di belakang, di area belakang, jadi kalau dari lorong tadi, bisa melewati lorong tadi, kemudian ada di belakangnya itu ada sumur. Sumurnya untuk menghilangkan kesan kunonya, juga dicat sedemikian rupa, jadi berwarna yang ngejreng. Jadi akhirnya spot ini juga jadi banyak tempat jadi spot untuk orang selfie. Jadi banyak banget. Saya ada beberapa teman waktu saya bawa rombongan kemari itu juga banyak yang berselfie di sini. Ya, ini dari depannya. Depannya itu karena Lasem itu juga kota kecamatan yang cukup tidak terlalu besar. Jadi kendaraan kesehariannya itu masih ada becak. Jadi kita bisa keliling-keliling kota dengan nyewa becak atau di beberapa tempat juga ada yang menyewakan sepeda, jadi bisa keliling dengan bersepeda. Nah, itu tadi mengenai Tiongkok Kecil Heritage. Kemudian dari Tiongkok Kecil Heritage, kita menuju ke kelenteng Chu An Kiong, yaitu salah satu kelenteng yang cukup gede. Kalau kalian ke sini, saya selalu kalau jalan-jalan itu selalu, kebetulan saya penggemar Tintin, jadi saya selalu bawa figur Tintin yang untuk difoto juga. Jadi kalau datang ke Chu An Kiong itu harus dengan janji. Jadi janji dengan terusnya karena dia kadang-kadang suka ditutup. Jadi udah jauh-jauh tidak ada janji, nanti repot, sayang gitu loh. Ini kelenteng cukup tua dan bagus banget ornamennya. Sayang kalau udah datang kemari tiba-tiba kalian tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa motret. Nah, saya menginformasikan buat teman-teman yang ingin datang ke sini, itu ada Pak Gandaf namanya. Sorry, internet saya agak lemot. Oke. Jadi ada Pak Gandaf namanya. Pak Gandaf adalah pengurus yang mengurus kelenteng Chu An Kiong ini. Ya,
ini Pak Gandaf. Jadi begitu kita masuk ke kelenteng tadi, terasnya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ada inner court-nya ada plaza kecil. Jadi depannya itu bener bagus banget, warna-warni. Saya aja terkagum-kagum melihat detail-detailnya. Warna-warni, dan kalau ini sampai amit-amit, jangan sampai kebakaran. Ini bagus banget, soalnya ini harus dilestarikan. Buat saya, warna-warninya warna-warna yang natural. Jadi saking lamanya itu, jadi nggak kelihatan artificial ya. Ya, begitu kita masuk ke dalam, kita ketemu plaza kecil, ini plaza kecilnya, ada plaza kecil di dalamnya. Juga tetap di dalamnya juga banyak ornamen-ornamen yang menurut saya sih, aduh itu keren banget sih. Nah, di tengah ornamennya seperti ini, di tengah plazanya seperti ini, dia ada beberapa altar, altarnya itu dinomerin. Jadi kalau nggak salah itu ada 4 altar. Yang altar utamanya yang ada di tengah, itu nggak boleh difoto. Jadi kalau teman-teman dikasih tahu oleh pengurusnya, which is itu Pak Gandaf, jangan moto. Sebaiknya diikutin. Jadi kita sebagai fotografer selalu menghargai aturan-aturan dan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat. Jadi kalau emang penduduk atau pengurus atau suatu tempat punya peraturan, ya sebaiknya kita ikutin. Jangan coba-coba. Kadang-kadang bukan masalah mistisnya, cuma lebih baik kalau kita menghormati tempat yang kita datangi, apalagi tempat peribadatan seperti ini. Nah, saya dapat informasi dari Pak Gandaf, waktu itu ada orang Jerman yang berkunjung kemari, dia coba-coba motret. Jadi waktu dibilang jangan motret, benar, dia udah dapat potretnya, semua udah dapat rapi, semua fotonya bagus. Cuma entah kenapa begitu dia turun dari bus, itu tasnya itu nyangkut di bus, kemudian tasnya itu kebuka, kameranya jatuh, dan kameranya rusak. Jadi nggak tahu kenapa, ya itu boleh percaya atau boleh enggak. Jadi kalau saya pribadi sih, kita lebih baik menghormati, terlepas dari kita percaya tentang hal-hal yang tahayul, lebih baik kita menghormati, apalagi ini tempat peribadatan, kita mengikuti peraturan-peraturan. Nah, again, sekali lagi bisa dilihat itu di altarnya ada nomor. Jadi kalau yang tadi nomor 3, ini ada nomor 4. Nah, yang nomor 1 itu ada di tengah, itu nggak boleh difoto. Nah, ini ada di atapnya itu juga lagi-lagi saya sangat tertarik sekali. Jadi detail sekali. Nggak tahu dibikin dari batu apa gitu ya. Kelihatan detail banget. Dan itu ada kawat-kawatnya itu adalah kawat untuk penangkal petir. Jadi begitu kalau ada petir itu dia langsung nyamber ke kawat-kawat yang kayak spiral itu. Nah, kebetulan pas ke sana itu siang hari itu masih ada bulan. Jadi masih ada bulan dikit. Ternyata pas saya foto, loh kok ada bulan. Saya baru ngeh. Begitu saya nyiapin materi ini, wah ternyata ada bulannya. Ya, itu bisa dilihat, itu detailnya buat saya sih keren banget. Nah, ini kalau dilihat dari samping, bayangin itu cat yang di pinggirnya itu catnya warna-warni bagus sekali, dan warnanya juga macam-macam. Nah, begitu tadi kalau kalian masuk ke Selasar tadi, di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada gambar-gambar, kayak gambar-gambar mozaik begitu, tentang dongeng nasihat ke kita gitu loh. Diambil dari mana, saya juga nggak nanya in detail ke Pak Gandaf, tapi gambarnya itu buat saya sih itu keren banget. Jadi kurang lebih, nah ini kalau dilihat gambarnya seperti ini, itu kayak kalau saya pribadi, saya suka baca Samkok. Nah, gambar-gambarnya itu kayak gambar-gambar Samkok gitu loh. Ya, jadi Three Kingdom. Nah, ini kalau saya zoom, nah kurang lebih seperti ini. Itu keren banget, asli keren banget. Dan ini digambar di tegel-tegel kecil itu, jadi kalau dilihat tegel-tegel 1, 2 itu baru ditempel. Nah, setelah dari kelenteng Choankyong, kita berjalan kaki kurang lebih itu 100 sampai 200 meter, deket. Jadi emang jaraknya itu cukup deket, nggak usah jauh-jauh. Itu kita ke Omah Lawang Ombo. Omah Lawang Ombo itu apa sih? Jadi Omah Lawang Ombo itu dulu
merupakan pusat atau markas penyelundupan opium. Jadi Lasem itu di samping sebagai tempat masuknya Cina ke Jawa pertama kali, juga tempat penyelundupan opium di rumah sini gitu. Pada saat zaman Belanda dulu. Jadi cirinya seperti apa? Cirinya dari depan itu ada gerbang berwarna kuning. Nah, ada tulisannya, itu masih ada tulisannya Lim King Siok. Ya, jadi jarak dari mana? Dari Chuan Kiong tadi berjalan kurang lebih ke arah selatan 100 sampai 200 meter. Nah, kita ketemu tembok gerbang berwarna kuning ini. Itu adalah Lawang Ombo. Nah, kalau dari dalam seperti ini. Jadi begitu kita udah masuk, kalau dilihat dari dalam seperti ini. Jadi ada gerbang berwarna kuning tadi, itu cukup indah, cuma karena panasnya minta ampun, jadi kelihatan agak gersang gitu loh. Dan again, lagi-lagi, tempat ini bagus banget untuk selfie sih. Jadi kadang-kadang teman-teman juga pada selfie di sini. Nah, ini uniknya dari Omah Lawang Ombo itu, jadi ada suatu tempat, suatu ruangan yang ada lubangnya. Ini buat apa? Jadi lubang ini adalah tempat menyelundupkan opium tadi. Jadi begitu lubang ini terhubung ke sungai, yang sungainya itu nanti berhubungan dengan sungai yang tadi yang saya tunjukkan tadi, kan ada sungai ya, yang berwarna biru yang saya informasikan sebelumnya, bahwa begitu kita udah nyeberangin sungai, itu udah masuk ke Kota Lasem. Nah, lubang ini menyambung ke sungai yang saya sebutin tadi. Jadi dari sungai itu nanti bisa langsung ke laut, jadi ke pelabuhan laut. Nah, ini adalah cara-cara mereka untuk memasukkan opium tadi melalui lubang ini. Nah, lubang ini nggak ditutup, cukup hanya ditutupin oleh selembar papan itu yang ditulis dengan awas lubang. Jadi hati-hati, jadi kalau datang kemari, hati-hati kalau mau masukin ruangan ini, takutnya terperosok dan nanti bisa luka. Nah, Omah Lawang Ombo ini itu juga tidak ada penghuninya, jadi emang harus lagi-lagi harus janjian dengan Pak Gandaf. Itu Pak Gandafnya juga masih ikut. Kadang-kadang Pak Gandafnya juga keluar kota, jadi sebaiknya jauh-jauh hari mendingan janjian karena sayang gitu loh, nggak bisa sampai ke sini. Dan itu benar-benar dikunci rumah ini. Nah, di belakangnya itu ada lahan luas. Jadi ada perkebunan jati, itu pohon-pohon daun-daun jatinya pada jatuh. Dulu ini lahan ini dipakai sebagai kuburan. Kuburan apa? Kuburan palsu. Jadi kuburan fake. Jadi mereka itu menyembunyikan opiumnya itu di kuburan ini, di kuburan palsu. Jadi pada saat ada operasi atau razia dari pihak Belanda waktu itu, begitu mereka ingin menggeledah rumah ini, mereka hanya menemukan kuburan. Nah, begitu ditanya, itu kuburan apa? Mereka selalu menyebutkan itu kuburan tempat penyakit menular. Kalau sekarang mungkin ya COVID-19 gitu ya. Jadi dengan menyebut penyakit menular aja, mereka waktu itu juga si company ya Belanda itu juga enggan untuk memeriksa lebih jauh tentang kuburan yang ada di sini. Jadi mereka menyembunyikan opium itu dengan menguburnya di lahan ini dengan kuburan palsu. Ya. Nah, ini ada ruangan kecil juga. Nah, jadi saya itu kadang-kadang kalau lihat cahaya-cahaya yang kontras highlight dan shadow-nya cukup keras begini, kadang-kadang cuma hawanya di sini emang hawanya tuh berat sekali. Jadi ya kalau moto sebaiknya sih ada temen ya kalau di sini. Karena ini Omah Lawang Ombo ini sepinya minta ampun dan tidak ada penghuni. Dan yang hebatnya lagi, dulu pernah dipakai untuk lokasi uji nyali. Pak Gandaf juga informasiin ke saya bahwa kita menyediakan tempat penginapan loh. Jadi mereka emang ada penginapan dan saya ada fotonya. Tapi sayang fotonya tidak saya share di sini. Itu ada 2 tempat tidur dan ada AC-nya. Ya monggo kalau
mereka bilang, oh kalau Pak Gandalf bilang, kalau emang niat mau nginep di sini, nanti makanan saya siapin semuanya free, dia bilang begitu. Cuma buat saya sih ngapain yang nginep di tempat seperti ini. Ya. Nah, ini Pak Gandalf kelihatan dari refleksinya. Ini ada meja. Meja itu berisi peralatan-peralatan opium zaman dahulu. Jadi ada cangklongnya, ada tempat penyimpanan opiumnya, itu ditaruh di tempat meja kaca ini. Jadi tetap masih ada. Kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian dari lokasi yang berikutnya, itu adalah Vihara Rathavana Arama. Jadi cukup jauh, kurang lebih itu hampir 1 jaman lah kalau dari pusat kotanya. Ini dia berada di luar kota, masih consider Lasem, cuma kalau saya lihat sih dia menanjak dan dia berada di perbukitan dan sekelilingnya itu seperti hutan, cukup sepi. Jadi tempat biksu-biksu menginap di sana, jadi berdoa di sana. Ternyata ada patung Buddha tidur yang besar juga di sana kayak di Mojokerto. Jadi cukup gede. Bisa dilihat itu dari perbandingan kaki dan biksu yang lewat di sana. Ini cukup gede sekali biksunya. Dan cuma lingkungannya itu modern. Jadi kadang-kadang kalau mau moto itu, aduh ini Budanya cukup bagus di foto. Jadi kayak challenging itu. Dilihat aja tuh ceiling gypsumnya yang di atas itu kan udah ceiling gypsum modern. Jadi kadang-kadang ini mau motonya gimana ya caranya. Jadi emang harus pinter-pinter supaya bangunan modern di belakangnya itu tidak terlalu kelihatan. Sayang gitu. Tapi ini keren sih. Nah, ini juga ada, jadi di area ini, area yang menanjak itu, jadi areanya itu cukup, kita jalan-jalan, jadi ada patung replika Borobudur juga di bukit ini. Kita bisa jalan dengan jalan setapak, itu melewati bukit, kurang lebih itu ya 500 sampai 1 kiloan lah, muter-muter gitu. Cuma dengan izin, karena lagi-lagi di sini harus dengan izin, karena ini adalah sebenarnya tempat peribadatan para biksu. Jadi kita bisa jalan-jalan muter di area-area ini. Nah, ini ada kolam teratai juga di daerah situ. Ada patung naga juga dan macam-macam, banyak sekali di sini patung. Nah, lokasi berikutnya adalah yang ini lokasi yang paling ikoniknya Kota Lasem, itu adalah pohon trembesi ini. Pohon trembesi Lasem. Pohon ini gedenya minta ampun, dia berada di luar kota juga. Kalau dari Lasem kurang lebih sama, 45 menit sampai 1 jam melewati persawahan, karena sekelilingnya persawahan semua. Cukup jauh, jalannya juga bukan jalan aspal, jadi kalau dilihat dari dari peta yang di awal tadi, kalau ada sungai tadi, kalau Choan Kiong itu belok kanan, dia belok ke kiri. Ya, dia belok ke kiri, nanti melewati perkebunan. Sekarang udah gampang. Begitu sampai Kota Lasem, kita cari foto trembesi, Google Map, nongol. Udah pasti nongol. Jadi nggak usah susah-susah. Nanti kalian catat aja lokasi-lokasinya ada di mana. Begitu sampai Lasem, cari aja itu pakai Google Map, pohon trembesi, nongol. Udah muncul semuanya. Jadi contohnya Choan Kiong ada di mana, masukin Google Map, udah pasti muncul. Ya. Nah, pohon ini saking gedenya, itu ada anak kecil di sebelah kiri, itu anak kecil cewek, saya foto, dia lagi bermain-main sama temennya, itu anak kecil aja sekecil itu gitu loh. Pohonnya sementara gedenya minta ampun. Nah, kalau begitu anak kecil itu agak maju sedikit, itu mereka masih bermain-main di situ. Nah, itu kurang lebih, proporsinya kurang lebih seperti itu. Nah, itu ada bangunan di belakangnya itu, bangunan kecil, itu sebenarnya pendopo, tapi di tengah-tengahnya itu ada makam satu. Tapi banyak dipakai untuk orang nongkrong, karena emang panasnya minta ampun. Orang-orang seneng untuk nongkrong-nongkrong di sini. Nah, di pohon trembesi ini, dengan izin, dengan janjian, itu kita bisa mengadakan pasar, jadi pasar dagang batik. Jadi kalau kita bawa rombongan sekitar 20 atau ya sekitar 20 orang lah gitu ya, satu bus, minibus gitu. Itu kita dengan janjian dengan pengurusnya yang ada di sebelahnya ada bangunan ya, bangunan kalau nggak salah apa ya, lupa saya.
tempat ngebatik. Oh ya, beruang apa ya, lupa saya. Ya itu dia bisa menggelar penjualan batik di bawah pohon terembesi ini. Waktu saya datang, saya janjian sebentar sama mereka, cuma emang tidak khusus mereka ngadain buat saya, dan ada rombongan bus, dan saya beruntung, lagi-lagi beruntung, itu mereka jualan di bawah ini. Nah, yang menarik dari pohon terembesi ini adalah, itu kalau lihat di belakang itu ada bangunan, bangunan persis di belakang pohon terembesi itu ada genteng kelihatan ya. Nah, itu adalah tempat ngebatik ibu-ibu. Pada saat jam-jam tertentu, sore hari, mereka pulang melalui jalan ini. Jadi, harus siap-siap sore, sekitar jam 4, setengah 5 gitu ya. Itu mereka pulang berbondong-bondong, naik sepeda, itu adalah spot yang bagus difoto. Kebetulan saya nggak tampilin di sini, ada beberapa foto yang ibu-ibu naik sepeda berjejer-jejer, itu lucu. Jadi ibu-ibu tua itu mereka pulang lewat sini, naik sepeda. Nah, ini ibu-ibunya, salah satu pekerjanya, ini saya foto, karena saya dari dulu suka foto profile, jadi saya minta izin ke beliau, Bu, foto boleh, cuma si ibunya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Jawa. Oh ya, sekedar mengingatkan lagi, tadi Mas Jovan juga udah menginformasikan bahwa saya kebetulan dikirimin oleh teman-teman saya di LASEM, jadi nanti di akhir acara, teman-teman boleh, selama acara ini, teman-teman boleh melemparkan pertanyaan tentang materi LASEM ini, karena saya ada 3 paket seperti ini. Jadi ini ada kopi lelet LASEM, ini kopi lelet LASEM, ada 3 seperti ini, dan ada ini batik tulis LASEM, dibikin masker sama teman-teman di sana. Ini dikirimin saya baru 2 hari yang lalu, baru nyampe. Jadi ini ada 3 set seperti ini. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik, seperti yang udah Mas Jovan sampaikan tadi. Mas Iqbal kok Jovan ya? Mas Iqbal, sorry Bal. Salah melulu. Iqbal sepi aja. Oke, yang berikutnya, lokasi berikutnya adalah Omah Batik ya. Omah Batik. Saking banyaknya pengrajin batik di Lasem, banyak sekali pengrajin rumahan di Lasem, dan semuanya bagus-bagusnya minta ampun. Jadi kalau teman-teman udah tahu proses membatik selama ini, di Lasem itu proses membatiknya lebih rumit. Jadi kurang lebih step-stepnya hampir sama. Jadi kalau kain putih seperti ini, mereka kemudian bikin polanya bisa pakai pensil biasanya. Ya biasanya yang bikin pola itu adalah yang punya. Nanti kemudian baru ditutupin pakai lilin, pakai canting. Nah, itu yang melakukan pekerjaannya si pengrajinnya. Cuma biasanya kalau udah terbiasa, tidak perlu dipola pakai pensil lagi, mereka langsung menulisnya langsung mencoretkan cantingnya itu di kain mori ini, di kain putih ini. Jadi gunanya apa sih sebenarnya lilin itu? Lilin itu sebenarnya adalah untuk menutupi. Jadi bukan warna sebenarnya. Jadi dia untuk menutupi kain pada saat nanti diwarna, itu dia tidak tidak terwarna. Jadi jangan salah ya. Jadi lilin ini adalah untuk menutupi kain putih itu tadi supaya tidak terwarna. Ya. Nah, bedanya, oke, nanti ini kebetulan ada kain-kain, ini ada kain-kain Lasem di sini. Ini ada kain batik Lasem. Bedanya kain Lasem itu dengan batik-batik yang lain adalah mereka menyebutnya batik 3 negeri. Ya. Artinya apa? Dia ada 3 komponen warna di dalamnya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang 5. Cuma hijau sama kuning beradu warnanya, jadi kadang-kadang jadi 1 gitu loh. Cuma ada 3 warna dasar yang sangat menonjol. Jadi ada warna kuning, ada warna biru, dan ada warna merah. Merahnya sendiri itu adalah warna Lasem. Jadi ciri warna Lasem itu merah batiknya. Nah, biru itu dapatnya dari Pekalongan, dan yang kuningnya itu soganya itu dari Solo. Jadi caranya itu emang
berkali-kali. Jadi ditutupin pakai pakai lilin ya ini. Jadi ditutupin pakai lilin, kemudian diwarna, habis diwarna kemudian dilorot. Kalau dilorot itu istilahnya dibakar, kainnya itu dipanaskan supaya lilinnya itu lepas. Nah, habis itu diwarna lagi, dibatik lagi, kemudian diwarna lagi. Jadi kadang-kadang sampai 5 kali proses. Jadi makanya warnanya jadi macam-macam nih kalau dilihat dari kain batiknya Lasem. Makanya harganya juga saking detailnya dan prosesnya yang berkali-kali itu harganya juga kalau dibilang itu nggak murah juga gitu loh. Ya ini kan bisa dilihat ini. Jadi prosesnya itu berulang-ulang. Ditutup pakai mereka istilahnya itu kalau lupa saya istilahnya kalau dikasih lilin itu ada istilahnya. Kemudian diwarna, diblok, habis diblok kemudian nanti ngilangin si lilinnya itu dilorot. Caranya apa? Dibakar. Nanti ada saya tunjukin. Jadi direndam pakai air panas. Nah, ini masih di lilin ini. Nah, ini dilorot. Ini proses melorotan. Jadi yang tadinya itu ada lilin kan itu dilihat warna sebelah kanan itu. Nah, yang sebelah kiri pojok sebelah kiri atas itu dia udah hilang lilinnya. Dia jadi warna putih. Nanti warna putih itu diisi lagi dengan warna yang berbeda lagi. Jadi berkali-kali. Jadi warnanya itu akhirnya jadi macam-macam. Nah, ini bayangin, ini mereka merendamnya di air yang sangat panas. Makanya itu pakai sarung tangan si ibunya. Kemudian dilorot, digulung-gulung, ditarik di dua sisi, itu ada roll di tengahnya, sampai lilinnya itu lepas. Ini juga, kalau kalian pingin moto seperti ini, itu tidak bisa datang seenaknya. Maksudnya, kita harus kontak dulu sama yang punya rumah batik, bisa nggak pas ada waktu ngelorot nggak? Nah, itu baru kita bisa lihat proses pengelorotan seperti ini. Karena lorot itu kadang-kadang harus dikumpulin semuanya baru dilorot bareng-bareng. Karena cairannya itu dan prosesnya itu cukup capek sih. Nah, tempat yang berikutnya adalah tempe daun jati. Jadi ternyata di Lasem itu ada tempat yang namanya pengrajin tempe daun jati. Ini saya datang ke sana, daunnya cukup gede-gede, nggak tahu ya karena Lasem itu kan cukup dekat sama Jepara. Jepara juga terkenal dengan jatinya. Nah, ternyata itu banyak kebun jati juga di sana dan itu dipakai untuk bikin tempe. Ini juga salah satu oleh-oleh yang menarik dan bisa bagus difoto. Saya ada beberapa foto yang saya foto di sini. Nah, ini prosesnya nih kalau dilihat lucu banget nih. Jadi pada saat kita beli untuk oleh-oleh, ini udah ditanggalin sama dia. Jadi, Pak, ini 4 hari lagi mateng. Pak, ini 3 hari lagi mateng. Jadi kalau kita pulang, itu sampai Jakarta atau sampai kota tempat kita tinggal, itu kita udah diprediksi, oh ini udah siap goreng gitu loh. Jadi begitu dibuka, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah jadinya yang gambar yang nomor 2 di tengah itu, kemudian kita gorengnya seperti lagi sama tempe yang kita makan keseharian. Jadi bentuknya prosesnya seperti ini. Jadi daun jati itu dengan prosesnya mempercepat kedelainya itu menjadi tempe dan rasanya juga berbeda. Nah, sekarang kita ngomong kuliner. Tadi udah tempe. Kalau teman-teman pernah dengar lontong tuyuhan, itu asalnya dari Lasem. Jadi ada lontong tuyuhan. Kalau mau makan, dia adanya agak sedikit keluar kota, ke arah mana ya lupa saya. Jadi ada jalan menuju luar kota di pinggir sawah gitu. Kita bisa makan lontong tuyuhan. Kurang lebih kayak kari-kari seperti ini, tapi ayamnya kecil-kecil. Ayamnya kecil-kecil. Jadi kadang-kadang suka pingin nambah ayamnya aja gitu loh. Ya. Nah, kemudian sate serepeh. Kalau sate serepeh ini bukan khas Lasem, dia lebih khas Rembang. Jadi kita bisa makan sate serepeh
kuahnya itu kayak kuah santan, manis rasanya agak aneh sih jadinya. Bukan bumbu kacang, bukan bumbu kecap, tapi manis gitu. Jadi saya kadang-kadang, tapi ya nambah, ya makannya juga banyak gitu loh. Ya, makannya juga pakai daun apa namanya? Daun jati dikasih nasi, kemudian makannya pakai tempe juga. Ini ya bisa bisa habis banyak juga. Cuma kadang-kadang yang buat pertama kali ini kok rasanya manis gitu ya. Ya, oke. Sebentar. Nah, kemudian Yopia ini kayak bakpia. Jadi ini eh, oleh-oleh khas Lasem. Jadi pengrajinnya juga ada di sana. Kalau dilihat di peta tadi, itu ada lokasi pengrajinnya. Itu bisa datang pada saat mereka membuat Yopia ini. Ini oleh-oleh khas Lasem. Nah, kemudian saya yang paling saya suka kalau ke Lasem itu adalah moto rumah-rumah Lasem. Rumah-rumahnya itu sangat unik dan bagus sekali. Jadi nggak tahu kenapa, jadi di depannya itu selalu ada kayak gerbang, di tengah-tengahnya itu ada inner court, ada plaza, baru rumahnya, baru ada terasnya. Jadi selalu kayak begitu, nggak tahu itu terpengaruh sama budaya apa, tapi selalu begitu. Jadi depannya itu tembok, ada gerbangnya. Nah, biasanya di inner court-nya itu mereka suka pelihara burung atau pelihara macam-macam, kadang-kadang menjemur kursi juga. Itu kalau kita nunggu matahari sampai agak hilang, terus si sangkar burungnya itu terlihat, atau kadang-kadang ada orang lewat aja gitu. Itu juga bisa jadi objek yang bagus buat difoto sih. Warna-warnanya juga bagus-bagus. Nah, ini kenapa saya suka. Bayangin, ini udah sangat susah ditemukan di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Mungkin kalau di Surabaya masih bisa ketemu yang kayak begini, di Malang juga masih bisa ketemu yang kayak gini. Ini di Lasem untuk menemukan kayak gini, saya senangnya minta ampun. Jadi lantainya itu dari tegel, kalau mungkin kalau generasi sekarang tegel banyak dipakai lagi di restoran-restorannya. Jadi tegel itu bisa ditemukan di pabriknya itu ada di Tegal ya, merek kunci namanya. Nah, itu dia banyak pakai nih tegel-tegel seperti ini dan bagus banget. Dan furniture-nya itu kayunya gede-gede. Nah, ini salah satu teras juga, begitu kita masuk dari gerbang tadi, ada inner court. Nah, ini ketemu, saya suka, dan selalu mereka tuh memajang leluhur mereka, entah itu kakek buyutnya, entah itu kakeknya, itu di pintu, di kanan kiri pintu masuk utamanya. Dan yang lucunya lagi, rumah mereka tuh selalu ada pintu kanan kiri. Jadi pintu utama itu jarang sekali dibuka, kecuali kalau ada tamu. Jadi mereka selalu lewat di pintu kanan kiri, ya, pintu sampingnya. Nah, ini saya ketemu sama Bu Frida, saya datang ke rumahnya. Bu Frida ini salah satu rumahnya yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, sampai wisatawan mancanegara. Dia udah masuk ke koran-koran luar. Ini dia, itu foto ibunya tuh bisa dilihat di koran itu di bawah. Dia udah beberapa kali di-interview sama sama koran-koran luar, dan dia masuk ke media-media di luar. Ibu Fridanya ini baik banget. Beliau tinggal sama suaminya ya, cuma anaknya itu ada di Rembang. Nah, ini Bu Rida. Ini di pinggir rumahnya. Ini teman-teman bisa bayangin, itu ada lemari di tengah, itu lemari rak buku. Jadi bisa dibayangkan kan, temboknya itu setebal apa. Lemarinya itu ada raknya itu masuk ke dalam, kurang lebih sekitar 30 cm atau 40 cm. 30 cm lah. 30 cm, berarti temboknya itu 30 cm tebelnya. Jadi dia masuk, si raknya itu bentuknya built-in masuk ke dalam si temboknya. Nah, saya untuk melakukan pemotretan ini izin sama si ibunya. Tadinya ini berantakan banget, asli berantakan banget. Saya sampai nyapu-nyapu dulu, saya bersihin semuanya hanya untuk mendapatkan foto si ibunya seperti ini.
akhirnya teman-teman juga pada selfie. Nah, kalau masuk ke dalam rumahnya, di dalam rumahnya mereka itu selalu ada altar seperti ini, altar sembayang. Jadi dindingnya bisa teman-teman perhatikan juga, dindingnya itu terbuat dari papannya itu cukup lebar-lebar, bukan papan-papan yang rank seperti yang banyak dijual di toko bangunan. Kalau di toko bangunan itu paling 20 cm, 15 cm, ini kayaknya lebih, ini bisa sampai 30 sampai 40 cm lebarnya, dan tebelnya itu tidak hanya 3 cm, mungkin bisa sampai 5 cm. Dan ini kokoh sekali dan tidak dimakan rayap. Jadi saya sih takjub dengan bangunan-bangunan kuno ini. Dilihat dari pintu gerbangnya juga itu kayu solid, bayangin. Kayu solid, jadi frame pintunya. Cuma sayangnya karena mereka kadang-kadang terbentur oleh biaya, banyak atapnya itu yang bocor. Jadi tadi kalau diperhatikan itu ada ember-ember digantung. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat itu di kanan kirinya, yang saya suka kurios itu kadang-kadang ini apa ya, itu mereka suka gantung-gantung hiasan di kanan kiri itu unik-unik sih. Kadang-kadang ada lampu, kadang-kadang hanya bel gitu. Nah, ini ada lagi rumah ibu siapa, saya lupa namanya. Dia ada di pasar. Saya tuh orangnya suka iseng, jadi jalan-jalan di pasar. Kebetulan tadi ke pengrajin tempe tadi tuh adanya di pasar Karangturi. Ketemu sama ibu. Begitu ibu ini ngasih senyum, saya penasaran, rumahnya kok masih rumah kayu ya. Saya minta izin aja, ya udah masuk ke dalam, diizinin. Mereka baik sekali, mempersilahkan saya masuk ke dalam, ya hanya sekedar untuk moto-moto seperti ini, dan mereka senang banget diajak ngobrol. Ini ya kayak gini, jadi di ruang tamunya itu ada tempat tidur, terus ada TV-nya, terus ada foto-foto keluarganya secara natural digantung seperti itu, dan ini pencahayaannya gelap sekali. Jadi saya benar-benar ini pakai ISO-nya ISO-nya tinggi sekali, tapi alhamdulillah karena saya dibekali oleh kamera yang cukup bagus, jadi ISO-nya nggak terlalu kelihatan. Ya. Nanti jadi kalau ada teman-teman yang nanya, ini pakai kamera apa sih? Kebetulan waktu itu baru keluar EOS M6. Waktu itu EOS M6 ini 2018 EOS M6 kalau. Ya, EOS M6 sama EOS M5. Belum Mark II yang EOS M6-nya. Saya pakai itu. Jadi saya bikin videonya juga. Saya bikin video pakai EOS M6, kemudian saya jahit. Nanti saya akan putarkan videonya. Jadi kalau jalan-jalan sih moto-moto pakai itu aja cukup. Jadi udah sangat membantu. Dan sekali lagi terima kasih kepada DataScript, saya dan teman-teman waktu itu dipinjamkan cukup ya buat trip ke Lasem ini. Nah, oke, tadi rumah-rumah Lasem udah kita bahas. Banyak banget karena emang keterbatasan waktu, saya harus kontrol durasi. Nah, di perjalanan dari Rembang ke Lasem tadi, yang seperti saya informasikan di awal, itu di kanan kiri itu banyak banget tambak garam seperti ini. Dan lagi-lagi kalian harus cek, karena tidak setiap hari, tidak setiap saat mereka itu panen garam. Jadi ada waktu-waktu tertentu, biasanya 3 hari sekali ya, itu mereka panen. Jadi mereka biarkan sampai mengendap ininya, terus diisi lagi sama air tambak-tambaknya, kemudian teruap lagi si airnya, si garamnya terendap lagi, kemudian dikumpulkan sampai terkumpul seperti ini, nanti dibawa ke ditumpuk di suatu tempat, kemudian diangkut oleh truk. Jadi ini cukup banyak tempat-tempat seperti ini. Cuma ya saya keganggu sama adanya SUTET itu, saluran tegangan tinggi. Cuma kalau beberapa tempat itu ada juga yang ada baling-balingnya. Baling-baling itu sebagai pompa manual pakai kekuatan angin untuk memindahkan air dari satu tambak ke tambak berikutnya. Nah, ini Pantai Karangjahe di samping pelabuhan Rembang. Di Rembang itu ada pelabuhan kapalnya cukup banyak. Kalian juga bisa datang ke Pantai Karangjahe. Pantai Karangjahe ini tadi posisinya ada persis sebelum masuk Lasem, jadi ada di sebelah utaranya.
sebelum ketemu kali itu ada Napatan Karangjahe, masuk ke perumahan pemukiman penduduk, aksesnya cukup jauh, jadi emang harus naik mobil. Nanti ketemu pantai Karangjahe ini. Jadi sunrise di sini cukup bagus. Kalau di Rembang tadi, di Pelabuhan Rembang, itu sunset. Cuma, ya itu, balik lagi, kalau kita moto landscape, saya terus terang waktu itu dapat zong. Jadi, angin dan mendung. Jadi, nggak ada yang bisa difoto. Jadi, emang kalau foto landscape kan emang kita ya ikutin aja maunya alam. Kalau kita nggak dapet, ya nggak dapet. Tapi kita dapetnya ini, saya dikasihnya sunrise. Sunrise-nya bagus lumayan. Ya. Nah, ini dapatnya seperti ini. Ya, oke. Kayaknya ini udah jam berapa nih? Si Iqbal mana Iqbal? Oh, pas nih. Ya, Bal. Oke, Bal. Halo Om, masih ada waktu kok. Hah? Masih ada Ini, waktu. Udah ada? Ini udah. Oh. Jadi saya pasin 45 menit ini. Takutnya mau Oke. ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin Siap, Om Sam. pertanyaannya yang berhubungan dengan huntingnya kali atau apa? Huntingnya, ini kebetulan ya. udah ada 68 pertanyaan nih Om. Waduh, banyak juga. Iya. Dan kayaknya nggak mungkin kita jawabin. Iya. Oh, udah 71 sekarang Om. Oke. Om Sam, ini ada pertanyaan dari Rifki Alfi Rahman. Selamat malam Mas Sambodo. Ya, kalau ingin ke Klenteng Choankiong dan Omah Lawang Ombo, kan harus janjian dengan Pak Gandaf. Nah, kalau orang umum ini gimana sih Om cara janjian sama Pak Gandaf ini? Mungkin jadi informasinya bisa didapatkan, tadi kan saya informasikan ya ada yang namanya Tiongkok Kecil Heritage, itu bisa didapatkan di situ informasinya. Jadi bisa datang ke situ, atau bisa juga ketemu dengan guide-guide lokal yang ada. Guide-guide lokal itu biasanya suka nongkrongnya juga di mana di Tiongkok Heritage itu. Kan tadi saya di Tiongkok Heritage itu ada penginapan, ada toko batik lasem, dan ada tempat kafe atau restoran. Nah, di kafe restorannya itu kita bisa ketemu sama guide-guide lokal. Itu bisa ditanyakan sama mereka. Jadi kalau Pak Gandaf sendiri rumahnya kadang-kadang di Rembang. Dia kalau mau ketemu sama beliau ya harus janjian sama beliau. Ya, janjian sama Pak Gandaf berarti ya langsung ya. Iya, betul. Oke, Om Sam, pertanyaan berikutnya nih. Dari Lukman Nur Hakim. Om Lukman. Apa kabar Om Lukman? Bagaimana sih personal approach untuk masyarakat Lasem agar bersedia di foto? Terus yang kedua, momen yang tepat atau event budaya yang bagus di Lasem itu ada apa aja sih Om Sam? Ya, oke, saya jawab yang kedua dulu. Di Lasem itu ada Imlek dan Cap Gomeh ya. Sama teman-teman yang lain. Itu kadang-kadang mereka suka ngadain pagelaran budaya, itu bisa datang ke situ sih. Ya, bisa datang. Cuma saya nggak tahu apakah besok Februari ini ada atau enggak, ya harus dicek lagi. Tapi kalau emang event budaya biasanya selalu yang berhubungan dengan pesta kebudayaan umat Cina gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, approach. Approach di mana-mana sama. Kebetulan Lasem orangnya familiar dan ramah-ramah. Jadi approach-nya gampang. Buat saya gampang sih. Jadi begitu kita sudah menunjukkan itikat baik untuk melakukan pemotretan, itu mereka welcome. Nanti tinggal kita courtesy-nya, kita tidak, kan kalau kita namanya minta tolong, kan tidak, ya kita harus ada, kadang-kadang kita harus kasih sesuatu buat mereka, ya beli batiknya lah atau apa gitu. Ya, kalau di rumahnya mereka juga kadang-kadang saya kasih sumbangan buat mereka, jadi saya amplopin. Jadi kemarin itu ada teman-teman saya kolekin, ya, Bu ini sekedar buat ibu gitu loh. Itu selalu ada. Jadi itu hanya courtesy aja. Mereka juga nggak minta. Ya, mereka nggak minta. Cuma kadang-kadang kita siapin itu. Nah, toko-toko yang tadi juga kayak yang pengrajin tempe, pengrajin itu, kita beli tempenya. Mau nggak mau kita beli tempenya. Tapi kita dapat foto bagus kan, foto banyak. Dan fotonya itu lumayan banyak. Ya, itu. Oke, Om Sam.
Lanjut ya Om, karena pertanyaan Boleh, lumayan boleh, banyak. boleh. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Iwan Setiadi. Hmm. Sebaiknya bawa lensa apa untuk kelasem Om Sam? Oh iya, saya belum masukin ke slide juga, itu buat masukan juga tuh. Jadi, tadi kan saya udah informasikan bahwa lasem itu lebih banyak ke culture, makanan, sama batik ya. Saya lebih banyak sebenarnya ke lensa-lensa yang lensa wide. Jadi lensa 16-35, 17-40 itu atau 24-105. Karena untuk moto orang itu saya kadang-kadang butuh yang panjang, makanya 50 juga kadang-kadang perlu dibawa. 50-1.4, 50-1.2 itu bagus kalau dibawa juga sih. Kalau punya 85 ya 85. Tapi saya selalu cukup bawa 2 sih. Itu. Jadi 24-105 atau wide-nya sama tinggal pilih 50-nya dibawa gitu loh. Itu. Oh, berarti kalau yang nggak punya 24-105 bisa bawa kayak 18-55 mungkin nih Om ya? Buat yang IFF. Ya, pakai lensa kit juga bisa. Ya, lensa kit ya. yang 18-55 juga bisa. Ya. Sama lensa fix lah ya biar dapat bokeh-bokehannya. Ya kalau human interest kadang-kadang kan kalau sebenarnya lensa kit juga bisa dibikin bokeh, cuma karena keterbatasan aperturnya dan keterbatasan focal length-nya berhenti di 55, ya agak susah gitu loh. Makanya better bawa yang lensa fix 50 sekalian tapi aperturnya yang bukannya gede. Ya, minimal f1.8 di bawah lah ya Om ya. Ya, itu kan lensa 1 juta umat tuh. Dulu pertama kali belajar juga saya pakai 50-1.8 itu tuh. Bisa dapat foto bagus. Siap. Oke Om Sam, lanjut ke pertanyaan dari Vincent Nursalim. Selamat malam Om Sam. Malam Om Vincent, apa kabar? Wah, nyampe sini juga dia. Mau tanya, untuk objek foto malam hari ada apa aja Om di Lasem? Nanti nggak kita Om tuh kalau malam di sana? Lasem kota kecil seperti kota-kota di pesisir kota Jawa yang lainnya. Dia berhenti kegiatannya di jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 9 udah sepinya minta ampun. Jadi kalau jam 8 itu kita cari makan, biasanya jam 7 cari makan. Jam 8 cari makan itu udah susahnya minta ampun. Ya, jadi mendingan jam 7 kita udah makan, kalau terlambat makan ya cari kafe juga nggak ada di sana. Ya, dan biasanya kalau untuk mencari makan yang benar-benar buka agak malaman, ya kita harus ke Rembang. Kalau Lasem nggak ada. Ya. Dan udah totally sepi. Nah, kalau ditanya mau moto apa ya malam-malam, saya sih better nggak moto ya, serem juga sih. Kecuali kalau mungkin mau moto Milky Way ya, mau moto Milky Way ke pantai, ya mungkin bisa. Ya. Jadi kalau malam mending istirahat ya Om ya? Kalau malam ya. Jadi tadi kan saya di awal juga udah saya informasikan bahwa karena ini tripnya programnya adalah program trip jalan-jalan, ke Lasem itu tidak cukup semalam atau 2 malam. Jadi lebih baik kalau emang semalam datang ke sana ya berarti harus jaga-jaga fisik kan. Apalagi dia harus kerja hari Seninnya gitu. Ya. Oke. Om Sam, selanjutnya dari Kika Aninditya. Om Sambodo Om Sambodo di sana tersedia tour guide juga kah? Ada, tadi saya udah informasikan kan. Jadi tour guide itu pada ngumpul di Tiongkok kecil Heritage. Mereka nongkrong di sana. Ya, mereka banyak di sana. Juga kalau kalian browsing itu banyak kok yang menyediakan jasa sampai fotografer pun sekarang udah ada. Fotografer dari Semarang udah ada yang jadi guide di sana. Ada. Jadi tinggal kalian milih. Kalau yang fotografer itu biasanya rata-rata mereka sekalian jadi fotografernya. Jadi begitu jadi guide-nya mereka juga akan memotokan kalian juga gitu loh. Ya, jadi atau ajak Om Sambodo aja kali ya Om ya. boleh. Bareng gitu ya. Tinggal di DM aja tuh Mbak Kika ke Om Sambodo. Om Sambodo, selanjutnya dari Arif Sujatmoko. Ya, Om Arif. Waktu foto pohon terembesi pakai filter nggak sih Om yang tadi itu? Filter enggak, di depan lensa nggak pakai ya? Saya sih saya kalau landscape biasanya selalu CPL tuh nempel. Ya, paling CPL. CPL ya. Selain itu ada ND mungkin nggak ya? Nggak ada. Karena nggak ada yang bergerak di situ. Dan kita justru mau dapat sharp-nya kan. Jadi orang-orang yang bergerak itu, orang yang berlari-lari, kita pengen dapat sharp-nya. Kalau pakai ND gimana nanti malah blur lagi. Jadi yang agak repotnya adalah pada saat dia mau sunset itu kan menjelang sunset ya. Jadi matahari itu udah mulai condong ke sana. Kita harus nurunin exposure-nya dengan cara
menyembunyikan si matahari ke balik dahannya, tapi agak sedikit keluar gitu. Jadi jangan sampai dia lolos di tempat terbuka, akhirnya exposure-nya kenceng, nanti si pohonnya jadi siluet. Nah itu triknya kayak gitu aja sih. Oke, Om Sam, ada pertanyaan lagi dari Ben Setiadi nih. Foto lasem yang paling berkesan dan favorit dari Mas Sambodo itu apa aja sih? Ada berapa banyak sih foto favoritnya? Saya kebetulan 2 selalu yang saya suka dalam karir berfoto saya, yaitu foto landscape dan foto people. Saya selalu ngejar itu. Nah, karena lasem ini kebanyakan human interest, saya lebih suka moto profil orang. Jadi moto profil orang itu sebenarnya banyak banget. Cuma karena nggak ada kolerasinya terhadap topik jalan-jalan hari ini, masa yang ditampilin muka-muka tadi saya tampilin satu kan sih gitu ya. Dan saya cari muka-muka. Jadi muka-muka itu saya selalu di tiap daerah itu selalu saya ambil close up. Ya, itu saya suka sih. Ya. Dan selalu berkesan buat saya sih. Siap. Oke, Om Sam, karena keterbatasan waktu, kita lanjut dulu ke pertanyaan untuk dapetin eksklusif merchandise dari Canon ya, Om ya. Oh, boleh. Oh, udah disiapin pertanyaannya. Jadi dari teman-teman yang belum kejawab, nanti pertanyaannya akan jawab di email, dan 3 pertanyaan terbaik akan dapat oleh-oleh dari Om Sam. Ya, Om ya? Ya, ini tadi nih ya. Ya, jadi nanti pengumumannya akan diumumin waktu Canon Jelajah Nusantara di kota berikutnya atau destinasi berikutnya. Oke, teman-teman. Gimana ya? Nanti ya ditunggu ya. Oke, teman-teman. Jadi saya udah nyiapin 3 pertanyaan buat teman-teman. Jadi yang bisa jawab langsung aja komen di chat, di kolom chat. Jadi nanti yang paling cepat dan benar itu akan kita pilih jadi pemenang untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Canon. Tapi diumuminnya bareng juga di Canon Jelajah Nusantara berikutnya. Oke, teman-teman. Pertanyaan pertama. Lasem ini ada di kabupaten mana sih? Ya. Langsung aja komen, teman-teman. 5 detik. 1, 2, 3. Buset, cepet banget tuh. Waduh. Banyak juga ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Kalau kita ke Lasem, kalau saya bilangnya, siapa sih nama juru kunci di sana yang sering ngebantu Om Sambodo gitu loh, kalau jalan-jalan. Jadi teman-teman yang sering nonton Lord of the Ring mungkin akan ring a bell dengan namanya. Gua pertama kali pas apa? Serius, Pak? Bener, serius, Pak? Serius, Pak? You cannot pass gitu ya. Aduh, Om Sam. Oke, udah banyak banget. Kunci. Juru kuncinya ya namanya, Lord of the Ring. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pohon apa yang menjadi salah satu ikon di Lasem? Wah, cepet banget nih, pada merhatiin banget nih Om. Luar biasa. Mereka ngetiknya gimana ya? Udah ada ini kali, contekannya nih, ada yang bocorin contekan kayaknya. Oke, nanti jawabannya akan kita saring, siapa yang paling cepat dan paling benar akan kita pilih sebagai pemenang, dan akan diinfoin di Canon Jelajah Nusantara berikutnya. Jadi teman-teman yang kepo siapa yang menang harus banget ikutan di Canon Jelajah Nusantara berikutnya. Ya, tapi sebelum kita mengakhiri acara, gimana kalau kita nyontek dulu nih? Canon Jelajah Nusantara berikutnya kita akan bahas apa sih? Kali ini kita kehadiran pembicara kita di Canon Jelajah Nusantara berikutnya di Banyuwangi, Om Sam. Oh, Banyuwangi. Jadi ini ada Om Ranar Pradipto. Halo Om Ranar. Halo. Halo Om Ranar. Iya, baik Om. Saya pengen start video nih. Oh, saya nggak bisa ya? Bisa nggak Mas Iqbal? Ini mau ketemu Om Sambodo nih, mau tatap. Mau tatap muka. Udah, sudah bisa tuh. Oke. Wih. Halo. Apa kabar Mas? Oke. Kabar baik Om Ranar. Om Ranar, boleh di-share dikit ya nih, nanti tanggal 16 Agustus Om Ranar nih mau sharing tentang apa aja sih? Tadi udah ngelihat sharingnya Mas Sambodo, keren banget, detail banget, sampai ke makanan-makanannya juga. Kita tadi udah jalan-jalan ke Lasem. Nah, kebetulan buat nanti tanggal 16 Agustus teman-teman harus gabung
karena kita akan jalan-jalan ke Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi itu nanti mungkin saya akan cerita tentang event-event budayanya yang udah saya capture di sana. Terus kebetulan juga teman-teman harus gabung. Kenapa? Karena Banyuwangi ini juga nanti saya akan share Banyuwangi dan Situbondo ya. Mungkin nanti saya akan masukin Situbondo juga, itu ada Taman Nasional Baluran. Dan kebetulan di Taman Nasional Baluran kemarin selama sekitar 6 hari saya foto di sana itu pakai kamera mirrorless terbarunya Canon, pakai EOS R6. Wih. Nah, itu jadi saya dapat banyak foto binatang yang bagus-bagus. Banyak deh. Pakai lensa apa tuh? Pakai lensa. Nah, lensanya juga ya. Lensanya saya pakai lensa 600 mili waktu itu. Jadi saya pakai lensa 600 mili, saya dapat foto-foto apa ya? Ada rusa, terus ada ada burung-burung yang stay di sana, burung-burung aslinya sana. Menarik deh pokoknya. Saya pengen teman-teman bisa menikmati ini juga gitu, karena pakai 600 mili waktu itu pakai extender 2 kali juga, jadi 1.200. Wow. Jadi banyak dapat detail-detail, ada footage video juga, nanti bisa saya share. Karena Banyuwangi itu yang saya mau share juga tadi budayanya kan, budaya itu ada gandung sewu, ada festival petik laut yang menurut saya sih eksotik banget kalau kita foto. Jadi semoga nanti pas teman-teman gabung tanggal 16 itu bisa ngeliat, bisa ikut menikmati apa yang saya nikmatin lah. Oke, siap-siap. Oke, thank you Mas Ranar sharingnya nih, keren banget nih. Oke. Ini buat teman-teman yang udah penasaran nih Mas Ranar pengen bahas apa lagi sih nanti di Banyuwangi, tunggu aja di Instagram Canon Indonesia untuk link pendaftarannya. Dan selanjutnya saya mau ngumumin pemenang merchandise eksklusif di Jember, di Canon Jelajah Nusantara kedua yang kemarin ya, di Jember. Pemenangnya diantaranya ada, ya, selamat kepada Fahmi Hidayatullah, Agus Hart, dan Yohanes Presto. Jadi nanti teman-teman yang beruntung ini akan dikontak oleh tim Datascript melalui email. Jadi dicek terus ya emailnya, nanti akan dikirim lewat pembicara di sana. Oke. Udah nggak berasa nih teman-teman, kita udah berada di penghujung acara. Mungkin dari Om Sam ada kesimpulan kah atau? Halo Om Sam? Ya. Ya, halo. Ya. Ya, nggak harus ada. Ya, paling kesimpulan sedikit saja. Jadi lagi-lagi saya mengingatkan bahwa kalau kita datang mengunjungi suatu tempat, kita harus mengikuti peraturan dan adat istiadat tempat tersebut. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tetap selalu sopan, selalu menghormati adat istiadat setempat, jangan berlaku yang tidak-tidak. Dan yang terakhir, saya sekali lagi mengucapkan ini kepada Mas Iqbal nih ya, kepada PT Datascript, Canon Datascript, Ibu Mary Harun dan Ibu Monik dan Pak Sintrawong. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk berbagi malam ini di Jelajah Nusantara Lasem. Juga terhadap Pak Hartono Kurniawan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya malam ini. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang hadir di webinar kali ini. Terima kasih Om Sambodo, sharingnya keren banget. Jadi saya juga saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Saya lupa lagi. saya banyak mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir malam ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman sekalian semuanya. Ya. Oke, terima kasih Om Sambodo, terima kasih Pak Hartono atas supportnya malam hari ini. Terus Mas Ranar juga terima kasih udah menyempatkan hadir untuk sharing sedikit. Dan Ibu Mary, Pak Sintra, dan Ibu Monika terima kasih sudah join di malam hari ini. Dan sampai berjumpa di Canon Jelajah Nusantara berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Canon, delighting you always.